Jadi itu ya, jadi berjuang itu akan mendatangkan izzah. Nah kemudian yang berikutnya adalah manhaj nubuwah ya, mengikuti manhaj nubuwah, jejak ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Artinya dalam meniti jalan ya kehidupan ini supaya kita mendapat izzah tadi, itu harus mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli ya. Jadi Allah sudah menetapkan bahwasanya Allah akan memenangkan ya. Allah memberikan pertolongan ya. Ya, aku dan Rasulku pasti menang. Ini janji Allah. Ya. Jadi artinya ketika orang itu mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian yang berikutnya, izzah itu ada pada kemajuan sains dan teknologi ya. Jadi berjuang tadi penting ya, akidah penting ya, tapi butuh sarana ya kan. Kalau seandainya itu ya orang-orang Palestina itu bisa membuat nuklir itu ya, atau senjata-senjata canggih, nggak perlu lama-lama untuk mengubur orang-orang Zionis itu ya kan. Karena kekurangan saintek ya. Umat Islam di dunia ini juga sama. Jadi dunia ini yang menguasai, kenapa Amerika, Rusia itu dominan? Karena mereka punya teknologi apa? Nuklir. Takut itu negara-negara yang lain. Nah, kenapa Amerika takut sama siapa? Rusia. Karena sama-sama adu kekuatan apa? Nuklirnya itu. Ya. Jelas. Kalau ngelawan Indonesia punya nuklir enggak? Nah itu masalahnya umat Islam. Jadi sains dan teknologi, misalkan teknologi perang itu ya, itu penting juga. Karena di dunia ini negara yang berwibawa, yang ditakuti oleh dunia itu yang militernya kuat, nah kemudian punya nuklir dan punya teknologi perang yang canggih, itu pasti dia ditakuti oleh seluruh apa? Dunia gitu. Jelas ya Pak ya, makanya penting tadi, makanya di Al-Quran tadi itu ya, kita diperintahkan khususnya di surat Al-Hadid. Makanya Al-Hadid itu artinya apa? Besi atau baja ya. Dengan besi dan baja itu menjadi sarana kekuatan ya. Kekuatan apapun itu kan besi dan baja. Orang mau bikin pesawat ya pakai baja, pakai besi. Kalau dari bambu ya nggak bisa terbang ya kan, ya, besi, teknologi gitu. Ya. Masalahnya kita dulu punya Pak Habibie bikin pesawat, nah, Pak Habibie meninggal, pesawatnya dimuseumkan itu, belum ada lagi sekarang. Nah, teknologi itu penting. Dulu Pak Habibie itu udah menggagas dan berhasil punya hak paten yang sekarang dipakai oleh pesawat-pesawat di dunia. Makanya Pak Habibie, Profesor Habibie itu dikenal dengan Profesor Crack gitu ya, karena pertama kali yang menemukan teori keretakan pesawat itu Profesor Habibie. Dulu pesawat-pesawat awal ditemukan itu ketika terbang di ketinggian tertentu dia itu retak itu, menghadapi badai di udara itu. Sampai datang Pak Habibie itu menemukan teori rumus tadi ya, bagaimana ketinggian terbangnya satu pesawat itu supaya tidak kena badai dan bisa menghadapi badai supaya nggak retak, itu ada rumusnya itu. Nah rumus ini yang sekarang dipakai seluruh dunia, sampai Jerman pun pakai itu ya, teorinya Pak Habibie ini. Ya cuman nggak dikembangkan itu ya, belum dikembangkan. Nah putranya Pak Ilham Habibie ya, Dr. Ilham Habibie itu sebenarnya ingin meneruskan tapi belum punya wadah gitu ya untuk meneruskan membuat teknologi pesawat terbang itu ya. Jelas ya Pak ya. Jadi saintek ini penting ya. Kemajuan teknologi itu sangat penting ya. Nah kemudian yang berikutnya, izzah itu ada pada dakwah ya. Dakwah, mengajak orang lain supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Jadi tugas kita itu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju apa? Cahaya.
Itu dengan dakwah itu. Ya. Dengan apa tadi? Dakwah. Ya. Dan tugas kita itu masih banyak ya. Jangankan dakwah secara global, untuk dakwah secara nasional ini kita Indonesia itu ada 17.000 pulau ya. Kalau kalian naik sepeda atau naik motor keliling Indonesia itu sampai mati belum sampai juga itu ya. 16.000 pulau ya. Dan banyak pulau-pulau terpencil itu yang belum tersentuh oleh dakwah ya. Ya. Saya lihat itu di tayangan itu ada kawan yang dia dakwah di pedalaman suku Togutil gitu ya. Suku yang sangat primitif itu ya. Nggak ngerti bahasa, nggak ngerti peradaban gitu ya. Tapi ternyata setelah sebagian dari anak mereka dibawa ke Jakarta, disekolahkan, dipesantrenkan gitu ya, ternyata berubah gitu. Bisa bersyahadat, bisa baca Al-Quran, yang asalnya tidak bisa memahami bahasa manusia kecuali sesama mereka. Itu bisa dientaskan tadi ya, dari gelapnya ya, hidup di tengah hutan yang tidak tahu peradaban sama sekali. Ketika dengan dakwah tadi dia kecipratan dakwah ya, dapat cahaya, dapat hidayah. Nah, ini akan mendatangkan apa? Izzah ya, mendatangkan izzah. Taib, itulah beberapa tadi ya. Izzah bisa didapatkan dengan beberapa cara tadi ya. Ada beberapa pilar tadi. Apa aja dari pilarnya? Kita urutkan. Tauhid terus 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 terus. Yang berikutnya adalah doa ya. Kita berdoa kepada Allah. Ini doa izzah ya. Qulillahumma malikal mulki, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa izzah ya. Jadi karena di sisi Allah itulah ya kekuasaan. Jadi Allah memberi kekuasaan siapa aja, mencabut kepada siapa aja ya. Allah mengangkat derajat seorang siapa aja yang dikehendaki ya kan, merendahkan siapa aja. Ini banyak doa ini ya supaya mendapatkan izzah ya. Kemudian yang berikutnya adalah sabar ya. Sabar ini juga akan mendatangkan izzah. Karena hidup ini antara sabar dan syukur ya. Kalau orang nggak sabar mau apa coba? Banyak orang ketika dia tidak sabar menghadapi tantangan hidup, akhirnya ya putus asa, bunuh diri. Kalian kemarin dengar berita dari Radar Bogor atau di media sosial yang di jalan baru deket situ apa Bogor apa mau naik tol itu mana di situ itu ada orang saking putus asanya nabrak diri ke jalan raya. Jadi menabrakkan diri itu saking putus asanya. Ini banyak sekarang, hati-hati ya kalau kalian naik motor, naik mobil. Ini sekarang karena banyak orang putus asa. Akhirnya dia di jalan ngapain? Menabrakkan dirinya. Bukan yang salah, bukan yang naik motor atau naik mobil, tapi yang salah siapa? Ya memang itu tadi, orang putus asa menabrakkan dirinya ingin bunuh diri. Ngeri itu ya sekarang ini ya. Kenapa tadi? Tidak sabar menghadapi apa? Cobaan hidup. Nah, coba kalau dia sabar, pasti ada jalan apa? Keluar. Dapat dia izzah, dapat apa? Izzah. Karena di dunia ini nggak ada yang namanya jalan buntu terus, nggak ada. Selalu ada jalan langit, ada solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa, dengan jalan takwa itu Allah jadikan jalan keluar. Wallahu a'lam bishawab.